Nah di sini kan pentingnya kita memiliki ilmunya dulu gitu. Kita mana tahu sih mana yang benar mana yang salah kalau kita tidak memiliki ilmunya dulu kan. Sudut pandangnya itu ya harus diperluas gitu. Iya benar. Nah tetapi kan ya ini mohon maaf ya, ini memang suatu kebiasaan gitu ya di masyarakat di Indonesia. Yang namanya keinginan belajar menjadi orang tua ini itu bukan bukan suatu hal yang penting gitu. Sesuatu hal yang wajib kita pelajari gitu. Akhirnya kita menganggap ilmu parenting ini remeh-temeh gitu. Ngapain sih saya belajar ilmu parenting, kan nggak menghasilkan uang. Ya, lebih baik saya mempelajari sesuatu yang menghasilkan uang gitu. Saya bisa membahagiakan keluarga saya dengan uang. Dan akhirnya di dalam pikiran kita seperti itu yang ada, dan akhirnya uang itu yang kita dewa-dewakan gitu. Padahal anak itu ya mereka tidak mengharapkan itu semua gitu. Yang mereka harapkan orang tuanya selalu ada di sisi mereka gitu. Bersamai. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal itu, kita hanya bisa dikit-dikit memberikan uang yang kita pikir dengan uang ini anak kita menjadi bahagia. Padahal kita tidak sadar gitu. Anak ini merindukan kehadiran orang tuanya di sisi mereka gitu. Tetapi karena orang tuanya sibuk bekerja, akhirnya anak selalu menjadi anak titipan gitu. Dan mereka semakin dewasa kan menyadari gitu. Kok orang tua saya seperti ini ya? Iya benar. Lama-kelamaan sadar juga ya. Mungkin kecil nggak terlalu sadar ya. Tapi apalagi dia sudah bisa membanding-bandingkan dengan temennya. Dia melihat misal orang tua temennya gitu kan, sangat perhatian, sangat menyayangi. Akhirnya dia merasa minder gitu. Kok orang tua saya tidak seperti orang tua teman saya ya? Orang tua teman saya ini ketika teman saya misalnya ya melakukan sebuah aktivitas, misalnya mengikuti perlombaan atau enggak kegiatan-kegiatan yang orang tua itu harus mendampingi, orang tua mereka selalu hadir gitu, support. Tetapi kok orang tua saya tidak pernah hadir gitu. Jadi pertanyaan lagi. Tetapi ketika saya melakukan kesalahan, ada. Nah orang tua saya langsung marah. Ya kan? Padahal orang tua sudah tidak mau meluangkan waktunya kepada saya, tetapi yang mereka hanya bisa memarahi diri saya gitu. Nah di sini kan akhirnya anak yang selalu menjadi korban gitu. Kita sebagai orang tua membiarkan hal ini berulang-ulang gitu kan, kejadian seperti ini gitu. Dan biasanya kalau orang tua sibuk itu sangat percaya dengan seseorang yang expert di bidang. Nah itu dibandingkan dengan dirinya sendiri, Pak. Benar. Iya, jadi lebih percaya sama orang. Gimana temu anak saya? Gitu. Iya. Menanya ke orang, bukan nanya ke diri dia sendiri. Karena padahal yang kenal anak itu adalah diri dia sendiri padahal. Iya benar. Yang seharusnya lebih mengenal anak kita kan ya orang tuanya ya. Karena orang tuanya inilah yang melahirkan anak. Terus yang membesarkan mereka dari mereka kecil hingga mereka menjelang dewasanya. Seharusnya kan itu peran kita gitu sebagai orang tua. Nah, tetapi karena kita merasa punya uang, akhirnya anak kita titipkan. Yang kita pikir orang yang kita titipkan ini peduli gitu dengan anak-anak kita. Mereka akan menganggap anak kita ini kayak anak sendiri gitu. Padahal kita nggak sadar gitu ya, namanya kita menitipkan anak ke orang yang kita pikir expert, mereka akan 100% gitu kan merawat anak-anak kita. Nah ternyata kadang kita nggak sadar gitu, mereka kan juga punya kesibukan yang lain gitu, bukan hanya anak kita saja gitu kan. Mereka juga punya anak. Mereka juga punya anak gitu kan. Iya. Nah akhirnya karena kita merasa bahwa uang itu segalanya, ya orang tua
Di kemudian hari baru dia sadar. Ternyata kok anak saya ini seperti ini ya perilakunya gitu. Tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Padahal saya udah bayar mahal loh. Misalnya sekolah ini gitu kan, atau orang ini gitu karena ekspertisnya gitu. Kok tidak bisa juga gitu membuat anak saya menjadi lebih baik. Rugi 2 kali ya? Iya, rugi 2 kali gitu. Iya. Karena di sini memang kita tidak memiliki rasa percaya diri gitu sebagai orang tua. Bahwa saya ini mampu loh. Saya ini kalau mau belajar pasti bisa gitu. Mengawasi tumbuh kembang anak-anak saya gitu. Dan orang tua sih harusnya tahu juga ya keunggulan anaknya apa. Iya. Kalau seperti itu ya, keunggulan anaknya apa, terus masalah anaknya seharusnya orang tua itu hafal. Benar. Kalau orang tuanya mau hadir gitu kan. Tetapi kalau orang tuanya tidak hadir, ya bagaimana dia bisa mempelajari perilaku anaknya? Nah, Tuhan kan menitipkan anak kita itu kan kepada kedua orang tuanya, bukan kepada orang lain gitu. Berarti ada tugas dari orang tua yang Tuhan berikan untuk merawat anak-anak yang dititipkannya. Nah, tetapi kita kadang nggak sadar gitu dengan tugas ini gitu. Kita pikir kita hanya memberi anak itu materi, ya, sandang pangan terus selesai. Tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah cukup sampai di situ gitu. Nah, di sini akhirnya kita lepas tanggung jawab gitu. Kalau sampai anak kenapa-kenapa, pasti ini salah sekolahnya, salah gurunya, salah ustadznya. Kalau orang tua tugasnya cuma nyari masalah aja. Nah, itu. Karena banyak kasus gitu yang saya temui juga gitu ya, sama kayak penilai gitu ya orang tua. Kamu salah. Yang saya lihat juga misalnya ada orang tua yang curhat sama saya gitu ya mengenai anaknya. Katanya anaknya ini bandel, anaknya ini kurang ajar, anaknya ini selalu bikin pusing kepala orang tuanya. Awalnya saya berpikiran memang anaknya bermasalah. Tetapi setelah semakin saya menemui banyak orang tua yang memiliki masalah yang sama, di situ saya baru bisa memilah. Oh, ternyata bukan anaknya yang menjadi sumber masalah. Sebenarnya cara orang tua yang salah dalam mendidik anak-anaknya akhirnya menimbulkan potensi anak itu menjadi bandel, anak itu menjadi nakal, anak itu menjadi kurang ajar. Jadi anak itu lahir seperti itu bukan tanpa sebab gitu. Gak mungkin kan anak dari kecil, gue kalau udah besar nih cita-cita gue mau kurang ajar pengen kurang ajar sama orang tua, pengen nyuri uang orang tuanya misalnya, diem-diem. Emang ada anak seperti itu gitu? Tahu dari mana gitu? Iya. Kalau kita tidak membersamai anak, bagaimana kita dapat menjadi role model yang baik buat anak-anak kita? Nah, akhirnya kan anak kita bisa melakukan hal-hal itu pasti ada yang dia contoh gitu sejak dia kecil. Nah, pasti dia contoh di sekelilingnya gitu. Mungkin anak-anak kita tanpa mereka sadari gitu, mereka melihat temannya melakukan hal itu gitu kan. Terus dia lakukan juga karena dia melihat bahwa temennya kok melakukan hal itu nggak pernah ketahuan gitu kan. Nah, akhirnya kita sebagai orang tua kan kecolongan gitu, karena yang mendidik anak kita lingkungannya, bukan kita sebagai orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya nggak tahu tuh keunggulan anaknya apa gitu, kan yang ada hanya masalahnya apa gitu. Iya, benar. Karena anaknya dididik oleh lingkungannya yang salah. Benar. Karena kalau kita sampai membiarkan anak kita dididik oleh lingkungannya, ya siap-siap aja gitu. Kalau kita mendapatkan kejutan-kejutan yang tidak kita pernah sangka-sangka. Biasanya kejutan-kejutan yang menyakitkan hati kita gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau ada yang menyenangkan itu. Iya. Mudah-mudahan kejutannya menyenangkan gitu. Tapi kan benar. Kemungkinan besar tidak menyenangkan kan. Iya. Karena kita nggak tahu apa yang lingkungan kita
berikan kepada anak kita. Iya. Meskipun kita sudah berusaha gitu ya memprotek gitu lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Iya. Tapi kalau kita tidak terlibat di dalam tumbuh kembang anak-anak kita, ya siap-siap aja gitu. Kalau anak kita akan diambil oleh lingkungannya. Jadi intinya kembali lagi kepada orang tua, belajar parenting, membersamai anak, dan juga mau untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, itu yang harus orang tua lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Jadi dengan seperti itu keunggulan anak atau masalah anak itu kita bisa jadi tahu ya Pak ya. Yeah. Tidak harus kita memberikan kepada ekspertis nih, anak saya masalahnya apa nih gitu. Yeah. Anak saya keunggulannya apa nih gitu kan. Harus seperti itu. Jadi sudut pandang kita lah yang akan membuat jadi anak itu lebih baik lagi dan masa depannya lebih baik lagi. Baik. Jangan lupa kalau misalnya mau bertanya silahkan langsung tanyakan ke link deskripsi di bawah ini dengan singkat, padat, dan berupa poin-poin atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu kita bahas gitu kan. Baik, tapi kalau misalnya masih belum puas juga bertanya, tanya lagi jadi masalah. Jadi ada yang bertanya kemarin itu 2 kali, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya mau tanya lagi nggak jadi masalah, tanya lagi saja. Kalau misalnya kurang puas, bilang saja kurang puas, nanti kita akan bahas lagi. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.